Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Okay, in this third meeting of Spoken English Vocabulary and Corpus, we are going to discuss about phrasal verbs ya, another informal atau spoken vocabulary or language in English. Okay, before we start, let's open this discussion or meeting by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, guys, so I have several concepts here or information about what is phrasal verb. So, phrasal verb are a part of a large group of verbs called multi ini ya, ketutupan sepertinya. Ya, ketutupan video saya ini called multi atau multi word verbs. Ya, jadi phrasal verb adalah bagian dari kelompok verb ya atau kata kerja yang disebut multi-word verbs atau multi-word verbs ya. Phrasal verbs and other multi-word verbs are important part of the English language which is very common especially in spoken English. Sepertinya kalian sudah sih ya, sudah familiar dengan yang namanya phrasal verb tanpa kalian sadari, without your consciousness, tanpa kalian sadari sebenarnya kalian sudah biasa nih menggunakan yang namanya phrasal verb. Tapi yang akan kita discuss atau diskusikan hari ini adalah mengapa si phrasal verb ini adalah bagian dari spoken vocabulary atau spoken language in English especially, ya. Yang ketiga, phrasal verb katanya consists of a basic verb plus atau plus another word or words. The other word or words can be preposition and or adverbs. The two of three words that make up multi-word verbs form atau bentuk ya. A short phrase verb is a verb like pick up, turn on, get on with. Nih, pasti kalian sudah familiar dengan yang namanya phrasal verb. Karena biasanya kalian sebenarnya pakai loh dalam ngomong atau berbicara bahasa Inggris atau bahkan atau typing ya dengan teman kalian. Misalnya pick up, turn on, get on with itu adalah bagian dari yang namanya phrasal verb. Gitu ya. Okay, so we got several or some examples of phrasal verb that we could face atau occurred ya in our daily life. Nah, yang pertama ada apa nih? Come in, go out, put on, get in, get out, take out, run away, look for, and look after. Look after itu apa? Look after itu menjaga ya, take care. Ya, sama halnya dengan yang namanya take care. Jadi di sini bisa kalian lihat look for, run away, get in, get out, take out, put on, go out, and come in adalah contoh dari phrasal verb. Itu jadi verb atau kata yang lebih dari satu kata ya. Come in itu kan dua kata. Get out itu dua kata. Kemudian put on dua kata dan yang lain itu terdiri dari lebih dari satu kata atau dua kata atau bahkan ada tiga ya nanti ya contohnya ya. Pokoknya multi verb yang lebih dari satu ya. Itu namanya phrasal verb. Tapi dalam bahasa Inggris atau spoken language itu diartikan satu arti. Come in ya artinya masuk ya atau ada juga yang bisa atau pernah bilang kalau come in itu masuk ke dalam ya bukan cuma masuk artinya tapi masuk ke dalam. Kemudian get out, kalau biasanya get out itu artinya keluar tapi ada juga yang bilang keluar atau pergi keluar ya bisa itu pergi keluar atau keluar juga sebenarnya oke sih ya tapi ada beberapa orang yang mengartikan get out itu pergi keluar gitu ya. Put on ya put on itu apa? Menaruh ya bisa ya, memakai bisa. Get in masuk ke dalam, tapi masuk juga bisa sih, masuk ya atau beberapa orang bilang get in itu masuk ke dalam artinya gitu ya. Get out keluar ya atau pergi keluar sama kayak ini go out. Banyak orang yang bilang kalau get out itu pergi keluar atau keluar gitu ya. Seperti itu. Kemudian take out itu mengambil ya. Kemudian run away gitu lari. Kabur juga bisa run away ya atau lari. Look for itu mencari
ya, mencari sesuatu. Look for key atau mencari atau looking for key misalnya, sedang mencari kunci ya. Took after itu menjaga. Took after my cat, menjaga atau mengurus kucing saya. Seperti itu ya. Kalian bisa lihat contoh yang lebih banyaknya lagi di YouTube tentang yang namanya phrasal verb. Ini hanya sebagian contoh dari phrasal verb yang biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Oke, di sini kita akan bisa melihat contoh-contoh dari tipe-tipe ya, dari phrasal verb. Ada 4 di sini. Kita lihat yang pertama ya, ada yang namanya single word verb. Nah, banyak orang yang skeptis atau bahkan banyak orang yang nggak percaya kalau phrasal verb itu bisa hanya terdiri dari single word verb. Karena yang kita ketahui nih ya, tadi di awal juga kita bisa lihat atau bahkan kita bisa baca sendiri kalau phrasal verb adalah multi-word verb, ya, verb yang ada 2 atau lebih dari 1 atau bahkan 3 ya. Nah, kalau satu verb ini juga bisa ternyata dikatakan sebagai phrasal verb ya. Asalkan apa? Asalkan si noun phrase atau the words atau the vocabulary that followed the verb ya is actually related to a phrasal verb. Contohnya kayak gini nih, you must look before you leap. Ini seperti contohnya yang ada atau pengertiannya adalah direct your eyes in a certain direction. Jadi kalian harus hati-hati, ya lihat-lihat gitu artinya. Ketika kalian berjalan gitu ya. Gitu. Oke, yang kedua ada yang namanya multi-word verb. Multi-word verb itu ya tadi yang sudah kita lihat contoh-contohnya seperti look after yang artinya take care of ya. Who is looking after the baby? Siapa yang akan merawat bayi ini? Contohnya seperti itu. Kemudian ada yang phrasal verb yang diikuti oleh verb dan juga up. Up di sini apa? Ya, up di sini adalah preposition. Iyakah preposition? Masa sih preposition? Nah, nanti kalian bisa cari tahu ya, up itu bagian dari part of speech apa. Kalau yang di atas kan after itu prepositional verb ya. Nah, up ini apa? Nanti bisa kalian cari tahu ya. Look up itu artinya search for a find ya, information in a reference book. Jadi mencari referensi di sebuah buku ya. You can apa nih? Endingnya kayaknya tipe nih contoh dari bukunya. You can look up my number in the telephone directory ya. Kamu bisa menemukan mungkin seperti itu nomor saya di buku telepon ya. Contohnya seperti itu. Yang terakhir phrasal ya, prepositional verbs ya. Look forward to. Nah, ini biasanya ada lebih dari 2 kata, specifically 3 kata. Look forward to itu artinya anticipate with pleasure, jadinya exciting atau excited ya, sangat menunggu-nunggu dengan sangat bergembira ya, atau exciting atau excited ya. I look forward to meeting you. Saya nggak sabar nih buat ketemu dengan kamu, atau nggak sabar nih gue ketemu sama kamu ya, atau ketemu sama lo lah ya kalau jakselnya. Nah, ini adalah contoh dari phrasal prepositional verb ya. Jadi forward to itu masuk ke prepositional verb ya. Ini yang prepositional verbnya forward to. Kalau ini kan yang prepositional verbnya yang ini nih after. Kalau ini prepositional verbnya ini yang forward to gitu ya. Kalian bisa lihat contoh lebih jelasnya atau bahkan yang lebih banyaknya di YouTube ya. Ini sekadar hanya konsep basic saja tentang tipe-tipe dari phrasal verb ya. If you have any question related to phrasal verb, you can ask me directly on WhatsApp ya kalau kurang jelas di sini. Oke, next. So guys, we have I have sih specifically saya punya contoh dari phrasal verb ya. Di sini ada 2 phrasal verb yang sama nih, break up sama break up juga atas bawah, tapi mempunyai arti yang berbeda ya. Bukan arti sih sebenarnya, tapi penggunaannya lebih ke korpusnya. Yang kita tahu korpus adalah
untuk mengetahui konteks atau penggunaan suatu vocabulary. Kalau dictionary kan directly to know its literal meaning atau si artinya. Ya, ini bisa diartikan penggunaan phrasal verb dari segi konteks atau korpusnya. Tadi kan sudah saya bahas ya, ada beberapa tipe dari yang namanya phrasal verb. Makanya kalian harus paham dulu tuh apa yang namanya part of speech. Jadi up di sini itu bisa berarti preposition, bisa berarti juga adjektif, atau bisa berarti juga yang namanya adverb gitu. Jadi dalam menyusun atau menggunakan atau bahkan membuat suatu phrasal verb, kalian harus paham dulu yang namanya part of speech gitu ya. Oke, break up yang pertama itu artinya close an educational institution for the holidays. Break up itu kayak libur gitu loh, tutup ya. Schools break up at the end of June for the summer holiday. Jadi sekolah tutup di akhir bulan Juni karena ada yang namanya liburan musim panas. Nah, ada juga nih yang menggunakan break up untuk mengakhiri hubungan. Kalau break up di sini pasti kalian sudah familiar ya, putus artinya. Gitu. They had been going out for a couple of years before they broke up. Ya, karena kenapa Miss kok jadi broke up sih bukan break up? Karena ini mengikuti tensesnya. Ya, karena mereka sudah putus, jadi tensesnya pun berubah menjadi past tense ya. Makanya jadi broke up. Seperti itu. Oke, next. Oke, di sini ada lagi nih another example of phrasal verb. Ya, ada find out artinya discover, go on artinya happen, hand over artinya give, run into, meet by accident ya. Run into itu nggak sengaja ketemu. Contohnya I run into siapa Manda misalnya ya atau Nazwa. I run ya into Nazwa in a bar in the city on Friday. Saya kemarin waktu hari Jumat nggak sengaja loh ketemu Najwa di jalan misalnya ya. Nggak sengaja nih ketemu Najwa. Nah, kenapa Miss kok run? Ya, tadinya run jadi run, R-A-N. Nah, tadi seperti yang contoh break up tadi, ini mengikuti si tensesnya. Karena mungkin ini sudah terjadi di hari Jumat atau beberapa hari yang lalu, makanya tensesnya berubah jadi run, jadi past tense. Gitu ya. Oke, next slide. Nah, di sini ada dua contoh terakhir dari yang namanya phrasal verb. Sebenarnya phrasal verb itu banyak banget ya guys ya. Bukan hanya beberapa contoh yang saya show atau display ini. Ya, jadi ada let in, di sini allow someone to enter, and then put away, put something back in the correct place ya. Nah, banyak artinya ya put away itu bisa membuang ya. Put away pun di sini bisa mengembalikan sesuatu ke tempat aslinya. He put the dictionary back on the shelf after he had find atau sorry bukan find finish ya the crossword. Jadi dia telah mengembalikan si dictionary itu apa? Kamus. Ya, kembali ke tempat semula atau keraknya ya setelah dia menyelesaikan teka-teki ya atau tugas lah. Crossword itu bisa dikatakan teka-teki atau tugas seperti itu ya. Oke. Oke guys, jadi untuk beberapa slide setelah ini saya punya contoh ya tentang atau jumble word dari sebuah phrasal verb. Nanti kalian bisa coba ya kuis kecil-kecilannya dan juga bisa langsung melihat correction atau yang jawaban benarnya gitu ya. Nanti setelah di akhir mini quiz ini kalian akan punya tugas atau exercise untuk meeting ini. Gitu. Oke, jadi inilah tugas pertama untuk meeting ketiga Spoken English Vocabulary dan Corpus untuk materi phrasal verb. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus kalian isi ya atau jawab ya tentang penggunaan
phrasal verb yang cocok untuk setiap kalimatnya. Jadi di setiap pertanyaan atau di setiap kalimat itu ada yang namanya missing phrasal verb. Nah, missing phrasal verb ini bisa kalian pilih atau lihat di setelahnya. Contohnya seperti ini yang pertama. His father always taught him not to bla 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 those people with less. Nah, ini jawabannya look up to atau look down on. Nah, ini bisa kalian pilih salah satu look up to atau look down on ya, yang sesuai dengan kalimat pertama. Seperti itu. Dan yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima pun sama ya. Jadi kalian harus menentukan decide ya, the best atau the correct, the proper one of the phrasal verb for the sentence. Gitu. Oke? Okay? Nah, yang tugas kedua itu kalian harus membuat sentence atau membuat kalimat menggunakan phrasal verb yang ada di sini. Jadi kalian 1, 2, 3, 4, 5 membuat 5 kalimat ya, masing-masing satu ya. Misalnya yang pertama turn up, sorry. Nah, kalian membuat paragraf yang ada kata atau phrasal verb turn up-nya, kemudian drop off-nya ya, yang kedua. Yang ketiga sign in ya, yang keempat lay off, yang kelima stand out. Jadi untuk si tugas di meeting ketiga ini totalnya ada 10 ya dengan yang tadi isi itu atau missing word. Jadi totalnya ada 10. Kalian harus mengisi missing word 5, kemudian membuat sentence 5. Ya, jadi totalnya adalah 10. If this instruction of the exercise are not ya atau is not clear enough for you, you can ask me directly through WhatsApp. Jika instruksi untuk pengerjaan exercise atau tugas di meeting ini kurang jelas, kalian bisa hubungi saya langsung di WA ya. Oke. Okay? Okay guys, that's all for our third meeting related to phrasal verb. If you have any question ya, you can directly ask me through WhatsApp. Ya, jadi do not hesitate to reach me through WhatsApp. Ya, kalian bisa menghubungi saya di WhatsApp. Silakan ya. Semoga untuk all the material today is crystal clear ya. Sangat-sangat jelas semoga hopefully. And then we could meet in the next meeting. Okay, thank you so much guys. Thank you so much for your participation. Let's close this meeting or material by reciting hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.